pribadi, ini saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah pidato Presiden Prabowo di sidang PBB kemarin ini sesuai dengan ekspektasi dari Prof. Hikmahanto sendiri begitu? Sangat sesuai, bahkan menggelegar kalau menurut saya. Kenapa? Pas kebetulan sekali Presiden Trump kalau dibandingkan dengan Presiden Prabowo, udahlah, kalah mereka dia, ya kan. Karena apa? Karena tadinya saya khawatir juga karena, Presiden Prabowo didudukkan di nomor 3 setelah Presiden Trump. Saya khawatir kalau Presiden Trump, menggelegar lalu kemudian juga memberikan, harapan-harapan kepada dunia. Ternyata pidatonya selain memakan waktu yang sangat panjang, justru menjelekkan negara-negara, bahkan menjelekkan presiden sebelum Presiden Trump dan lain sebagainya. Dan ini sangat kontras dengan Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Presiden Prabowo tidak menyebut misalnya negara, walaupun beliau mengecam tindakan yang dilakukan oleh Israel dianggap sebagai human catastrophe, tapi beliau tidak menyebut nama Israel di situ. Tapi orang sudah tahu bahwa itu Israel. Tapi kalau Presiden Trump kan menyebut nama itu. Lalu kemudian beliau sangat punctual sesuai dengan waktunya, paling sedikit apa namanya menambah gitu ya. Tapi semuanya sudah pas dan setelah ada pidato dari Presiden Prabowo, negara-negara itu pada tepuk tangan dan alasannya kenapa tahu? Alasannya karena Trump mengatakan bahwa PBB itu nggak dibutuhkan. Yang namanya climate change itu adalah hoax, bohong gitu. Dan kemudian dia minta supaya negara-negara di Eropa memperketat keimigrasian sehingga tidak mendapat negara-negara apa warga dari negara-negara ya tentu kita tahu lah dari Timur Tengah, ya kan? Nah, tapi kan kalau Pak Prabowo mengatakan di awal bahwa kita manusia setara dan kami ini pernah dijajah yang membuat kami tidak setara, itu merujuk pada apa yang terjadi di Palestina sekarang, ya kan dijajah. Bahkan beliau mengatakan kami ini disetarakan dengan anjing. Karena pada waktu itu memang ketika kita mau masuk kolam renang di Cikini, katanya anjing dilarang masuk. Nah, pribumi pun dilarang masuk, berarti kan kita setara dengan anjing itu. Itu pesan yang sangat kuat, gitu ya. Lalu kedua, Presiden Prabowo bicara pentingnya UN, ya bahwa UN itu adalah tempat di mana kita bisa membicarakan berbagai masalah dunia, ya multilateralisme. Tidak seperti Trump meremehkan apa namanya UN. Belum lagi beliau mengatakan bahwa yang namanya climate change itu benar ada. Nah, buktinya apa? Buktinya di Jakarta itu setiap tahun 5 senti naik dan kita sekarang di Indonesia membuat seawall ya untuk mencegah hal tersebut. Bahkan beliau mengatakan bahwa soal Palestina ya, kalau Trump bilang ini negara-negara barat, Prancis mungkin Spanyol dan lain sebagainya, itu Hamas diberi hadiah. Padahal Hamas itu menyandera, membunuh, tapi dia diberi hadiah apa? Diberi hadiah pengakuan terhadap Palestina. Nah, ini kan salah kaprah, ya. Ini yang kita bela itu bukan Hamasnya, yang kita bela adalah rakyat Palestina dan dunia tahu itu. Jadi, Presiden Prabowo justru mengatakan sebaliknya, bahwa Palestina itu harus diakui, bahkan beliau tahu bahwa Israel ingin sekali membuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, mendapat pengakuan dari Indonesia sebagai sebuah negara. Presiden mengatakan, "Boleh kita akan akui kamu, tetapi akui dulu Palestina." Ya. Dan kalau kamu punya masalah, ya tapi kalau saya akui Palestina, jangan-jangan saya masih dapat serangan-serangan. Kalau sekarang dengan saya menduduki Palestina, serangan-serangan itu saya anggap sebagai serangan terhadap pemberontak terhadap pemerintah pusatnya sehingga boleh melakukan tindakan polisionil, begitu kan? Tapi Presiden Prabowo mengatakan apa? Enggak, soal serangan kami jamin. Ya, kalau perlu PBB menurunkan pasukan perdamaian PKO dan kami akan menyumbang sampai 20.000 bahkan lebih. Artinya apa? Ini nggak sekedar omon-omon, artinya beliau ingin benar-benar menjalankan apa yang disampaikan. Ini berbeda dengan Presiden Trump yang sering kalau bahasa Jawa mengenyek gitu ya, mengenyek negara-negara lain, bahkan waktu mengenyek Brazil presidennya, itu Presiden Lula udah hampir naik kursi itu. Untung aja ditenangkan oleh stafnya kalau kita lihat ya pada saat itu. Nah, jadi kesopan santunan itu menjadi hal yang juga penting di dalam menyampaikan pidato, tidak seperti Trump seolah-olah di depan itu bukanlah kepala negara, kepala pemerintahan, tapi staf-stafnya beliau. Nah, itu yang, saya lihat sehingga yang saya dengar bahwa Presiden Prabowo mendapatkan, 8 kali tepuk tangan, ya bahkan di akhir ada standing ovation. Jadi ini sungguh sangat luar biasa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa subscribe ya!